Demokrasi itu bukanlah hanya soal menang, tapi juga soal siap kalah. Karena setiap kekalahan jika dibalas dengan upaya menjatuhkan, maka yang rusak bukan hanya pemerintah, tapi kepercayaan kepada demokrasi itu sendiri. Mari kita jujur, kadang yang berbicara bukan lagi akal sehat, tapi kekecewaan yang berubah menjadi kebencian. Dan ketika kebencian dibungkus seolah demi rakyat, disitulah kita semua harus waspada. Ketika demokrasi tidak lagi dijalani dengan kedewasaan, maka yang muncul bukanlah perjuangan, tapi dorongan emosi yang dibungkus seolah-olah demi rakyat. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pernyataan yang disampaikan oleh Saiful Mujani dalam forum halal bihalal di Utan Kayu kini menjadi sorotan publik. Dalam potongan video yang beredar, ia diduga mendorong konsolidasi masyarakat sipil untuk menekan, bahkan menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo. Pertanyaannya sederhana, apakah ini bagian dari demokrasi atau justru penyimpangan dari demokrasi itu sendiri? Dalam negara hukum seperti Indonesia ini, menjatuhkan pemerintahan tidak bisa dilakukan dengan tekanan massa di luar konstitusi. Semua ada mekanismenya, ada mekanisme yang jelas, pemilu, parlemen, dan aturan hukum. Ketika jalur formal dianggap sulit, lalu solusi yang ditawarkan adalah mobilisasi kekuatan di luar sistem, maka disinilah publik patut waspada. Karena demokrasi bukanlah soal siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling taat pada aturan main. Apa yang disampaikan Hasan Nasbi perlu kita renungkan. Demokrasi itu bukan hanya tentang menang, tetapi juga tentang siap menerima kekalahan. Jika setiap kekalahan dibalas dengan upaya menjatuhkan pemerintahan di luar mekanisme sah, maka yang hancur bukanlah pemerintahannya, tapi sistem demokrasinya. Dan mari kita jujur, narasi seperti ini seringkali lahir bukan dari kegelisahan rakyat, melainkan dari kekecewaan politik yang berubah menjadi kebencian. Kebencian itulah yang akhirnya mencari pembenaran. Lalu dibungkus dengan istilah masyarakat sipil dan dibalut dengan kata-kata demokrasi. Padahal esensinya adalah dorongan untuk mengganti hasil yang tidak sesuai harapan. Sekarang dengarkan gurindam ini. Jika kalah, jangan membakar negeri. Jika menang, jangan tinggi hati. Demokrasi bukanlah soal ambisi, tapi tentang sabar menunggu waktu yang pasti. Ketika kalah, tinggal tunggu lagi 5 tahun yang akan datang. Itu yang demokrasi. Bukan ketika kita kalah atau ketika yang kita inginkan tidak kita dapatkan, itu tidak demokrasi. Sementara yang kita dapatkan, baru kita bilang demokrasi. Tidak seperti begitu. Itu bukan demokrasi, tapi berbicara demokrasi. Dan menurut saya, pernyataan Saiful Mujani, pernyataannya bukanlah sebagai sekedar kritik, tapi karena arah narasinya perlu dipertanyakan. Dalam demokrasi, setiap orang berhak bicara. Seperti saya ini, rakyat biasa berhak juga bicara. Semua boleh mengkritik, tapi tidak semua cara dibenarkan. Kalau jalur konstitusi dianggap buntu, lalu solusi yang ditawarkan adalah tekanan di luar sistem, maka publik berhak bertanya, ini perjuangan demokrasi atau dorongan emosi yang dibungkus dengan narasi? Apa yang disampaikan Hasan Nasbi sederhana tapi dalam. Demokrasi itu
bukanlah hanya soal menang, tapi juga soal siap kalah. Karena setiap kekalahan jika dibalas dengan upaya menjatuhkan, maka yang rusak bukan hanya pemerintah, tapi kepercayaan kepada demokrasi itu sendiri. Mari kita jujur, kadang yang berbicara bukan lagi akal sehat, tapi kekecewaan yang berubah menjadi kebencian. Dan ketika kebencian dibungkus seolah demi rakyat, disitulah kita semua harus waspada. Indonesia bukanlah milik satu kelompok. Demokrasi bukanlah alat untuk membalas dendam. Setuju? Atau punya pandangan yang lain? Silakan tulis di komentar ya. Saya Beni Budaya.